Kita bertemu lagi di Saturday Breakthrough. Apa kabar saudara? Saya percaya saudara-saudara semua dalam keadaan sehat dan baik. Kita boleh lewati hari lepas hari bersama Yesus. Dialah gembala yang baik, takkan kita kekurangan. Dia membaringkan kita di padang rerumputan yang hijau. Dia membimbing kita ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwa kita. Dia menuntun kita di jalan yang benar oleh karena namanya. Amin saudara-saudara. Namanya Yesus, gembala yang setia, Yes. yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Satu bukti penyertaan Tuhan buat kita pagi hari ini, kita boleh ada sebagaimana hari ini. Biarlah pagi hari ini kita mau datang dengan waktu yang terbaik untuk kita menaikkan pujian, dan yang terlebih kita mendengar isi hati Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu, Saudara semua, kita sama-sama pagi hari ini untuk kita menaikkan satu buah pujian yang mengatakan, Bapa Engkau setia, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, anak-anak-Mu. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Sungguh Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Allah, Engkau Allah yang setia, yang sungguh baik dalam hidup kami. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Sungguh benar Tuhan, Engkau Allah Bapa kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami mau katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu,
menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Benar Bapa, Engkau Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Bapa kepada kami semuanya. Tuhan, banyak alasan untuk kami mengucap syukur. Ya. Kami berpegang teguh kepadamu Bapa, karena Amin. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Amin. Terima kasih kami boleh melewati hari lepas hari bersamamu Bapa. Amin. Kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan. Bicaralah kepada kami, pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Yes. Biarlah itu semuanya pesan-pesan-Mu Bapa, Amin. yang memberikan kami kekuatan yang baru dan kami memperoleh kemenangan yang baru. Amin. Hanya datangnya dari Engkau Tuhan. Amin. Kerajaan-Mu ditegakkan di tempat ini, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami alaskan doa kami ini hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Kami yang berdoa dan bersyukur berkata Amin. Shalom. Apa kabar? Kita ketemu lagi pagi hari ini di Saturday Breakthrough. Doa saya, kita semua dalam keadaan baik. Kita sudah melewati kondisi pandemik yang kurang lebih terakhir kita beribadah di gereja itu tanggal 19 Maret. Artinya kurang lebih 2 bulan kita sudah tidak beribadah di gereja. Luar biasa efek dari virus corona ini. Virus yang luar biasa yang mampu merumahkan seluruh manusia di muka bumi ini. Dengan kondisi hari ini yang kita juga belum tahu dengan pasti kapan akan berakhir, kita dalam keadaan yang serba salah tentunya. Nah, keadaan ini membuat dampak kepada segala masyarakat, segala tingkat masyarakat, baik masyarakat bawah, masyarakat yang menengah, maupun masyarakat atas. Demikian halnya juga kepada perusahaan, baik perusahaan kecil, perusahaan menengah, perusahaan besar. Nah, bahkan perusahaan kecil mungkin dia nggak akan mampu bertahan. Perusahaan besar dia goyang, perusahaan menengah mungkin oleng. Nah, keadaan ini membuat segala sesuatu menjadi tidak menentu. Bagaimana kita menyikapinya? Kita sebagai orang percaya, tentunya kita harus bijaksana dalam hal ini bagaimana menyikapi kondisi ini. Karena kondisi ini tidak hanya berdampak kepada orang yang tidak percaya maupun orang yang tidak kenal Tuhan, tapi berdampak kepada semua masyarakat, semua manusia, baik dia percaya sama Tuhan maupun dia tidak percaya sama Tuhan. Dan keadaan ini semakin hari membuat orang semakin bingung. Ada orang yang mengasihani diri, meratapi keadaan. Akibatnya apa? Mau melakukan segala sesuatu sepertinya tanggung, nanti tidak maksimal. Berpikirnya begitu. Akibatnya apa? Waktu berjalan terus, sementara kondisi ini kita nggak tahu
kapan akan berakhir. Nah, bagaimana kita sebagai orang percaya, kita harus menghadapi ini. Kita mau belajar untuk bagaimana kita menyikapi hal ini, sehingga ketika keadaan ini selesai, kita dipersiapkan dengan baik untuk kita dapat maksimal bagi Tuhan. Mari kita sama-sama baca di dalam Keluaran 4 ayat 1 sampai dengan 5. Saya akan bacakan buat saudara. Dikatakan demikian, lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnyalah ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya, supaya mereka percaya kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub yang telah menampakkan diri kepadamu. Kita sama-sama tahu kisah Musa. Musa dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa bilang sama Tuhan, Tuhan, jangan saya Tuhan. Saya ini orang yang gak pandai bicara. Saya ini petah lidah, dikatakan gitu. Bahkan sejak awal, saya ini gak pandai bicara. Begitu Musa underestimate sama diri dia. Lalu ayat yang tadi kita baca, Musa bilang begini, bagaimana kalau mereka nggak percaya sama saya? Terus mereka bilang, bahkan Tuhan nggak menyertaimu. Lalu ayatnya bilang begini, Bapak Ibu, apa yang ada di tanganmu? Dengan jelas Musa jawab, tongkat Tuhan. Musa bilang dengan jelas, yang ada di tanganku adalah tongkat. Dengan tongkat itu, Musa melakukan banyak sekali mujizat ketika membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dengan tongkat itu dikatakan Musa diperintahkan memukul sungai Nil, memukul air, maka seluruh air yang ada di Mesir berubah menjadi darah. Dengan tongkat itu Musa dikatakan memukul selokan-selokan, memukul tempat-tempat kumpulan-kumpulan air, maka keluarlah katak-katak. Dengan tongkat yang sama, Musa diperintahkan sama Tuhan, pukul debu, maka debu itu berubah menjadi nyamuk. Angkat tongkatmu ke langit, maka turun hujan es. Kita semua sama-sama tahu kisah itu. Itu adalah tulah-tulah yang terjadi ketika Musa harus membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, tapi tetap Firaun berisi keras. Dengan tongkat Musa melakukan banyak mujizat. Tapi yang menarik ketika Musa sementara mengunderestimate dirinya, Tuhan tanya, apa yang ada di tanganmu? Musa bilang, tongkat Tuhan. Dengan tongkat Musa melakukan banyak mujizat. Nah, pagi hari ini dengan keadaan yang sulit, bahkan saya pikir keadaan pandemik ini tidak lebih sulit daripada keadaan tulah pada waktu itu. Saudara bisa bayangkan, air jadi darah, di mana-mana ada katak, lalu dikatakan nyamuk di mana-mana. Keadaan lebih buruk daripada keadaan pandemik saat ini. Tapi Musa punya tongkat, Bapak Ibu. Nah, hari ini dengan keadaan yang juga enggak baik, paling tidak lebih baik daripada saat itu. Apa yang ada di tanganmu? Tuhan percayakan tongkat di tanganmu hari ini. Tongkat bicara apa? Mengenai sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidupmu untuk engkau lakukan. Yang pertama, kita mau sadari bahwa aku punya tongkat Tuhan. Ketika Musa ditanya, Musa bilang dengan jelas, tongkat Tuhan. Musa tahu ada tongkat di tangannya. Nah, hari-hari ini kita mesti tahu kita punya tongkat.
Tuhan percayakan talenta dalam kehidupan saudara dan saya. Dikatakan gak ada orang yang tidak dipercayakan talenta. Kita tahu kisah itu. Minimal 1. Kalau saudara ada yang punya 3, ada yang punya 5, puji Tuhan. Tapi minimal 1 saudara dan saya punya talenta. Dan bahkan dikatakan pada puncak kisah Musa, dengan tongkat itu Musa membelah laut. Kita tahu kisah itu sama-sama. Saya baca satu ayat buat saudara yang mengatakan demikian. Diambil dari Keluaran 14 ayat yang ke-16. Dikatakan demikian. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Satu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Ketika kita menyadari kita punya sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Musa tidak menganggap sepele, hanya tongkat. Tapi dengan tegas Tuhan Musa jawab, tongkat Tuhan. Tongkat ini mau bilang sama kita pagi hari ini, bahwa dalam keadaan hari-hari ini Tuhan percayakan tongkat dalam hidupmu. Tuhan percayakan talenta dalam hidupmu. Yang perlu kita lakukan adalah kita sadari itu. Dengan keadaan seperti hari ini, Tuhan taruh keahlian dalam hidupmu. Mari kita dapatkan, kita sadari tongkat keahlian itu dalam hidup kita. Jangan sampai kita tidak pernah menyadari itu. Karena tidak ada orang yang tidak diberikan talenta. Hari-hari ini banyak orang yang jadi kreatif. Orang yang tidak pernah berpikir untuk melakukan penjualan online. Orang yang gak pernah berpikir dia bisa memasak. Orang yang tidak pernah berpikir dia bisa melakukan banyak hal yang tadinya dalam keadaan normal dia gak pernah berpikir dia bisa. Tapi keadaan hari ini tiba-tiba dia jadi kreatif. Seperti jeruk Bapak Ibu, kita harus peras untuk dapat sarinya. Nah, dengan keadaan yang memeras saat ini, maka keluar kreativitas dalam hidup kita. Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya minimal 1 tongkat. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita sadari. Jangan sampai tidak kita sadari itu. Karena jelas Tuhan bilang, aku berikan kepadamu minimal 1 talenta. Dan itu kita harus percayakan. Dan kita harus pertanggungjawabkan sama Tuhan. Sadari yang pertama. Kita mau sadari. Jangan yang terjadi adalah kita tidak menyadari. Seperti apa yang terjadi dalam kisah yang kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Di situ dikisahkan ada seorang istri dari nabi, karena suaminya meninggal, si nabinya ini meninggal dan rupanya meninggalkan hutang. Dan datanglah penagih hutang. Nah, penagih hutang datang karena mungkin dia sudah menunggak. Akhirnya dikatakan gini, dia mau diambil anak-anaknya jadi budak. Apa yang dikatakan Nabi Elisa pada saat bertemu dengan si janda ini? Dikatakan di ayat 2, dikatakan demikian. Jawab Elisa kepadanya, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lihat Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh si janda ini. Dia bilang begini, saya gak punya apa-apa di rumah, kecuali buli-buli berisi minyak. Sebetulnya dia punya gak sesuatu di rumah? Punya, tapi dia bilang dia gak punya apa-apa. Dia cuma bilang, kecuali. Artinya apa? Dia tidak perhitungkan apa yang dia punya. Dia tidak sadari apa yang dia punya. Yang sesungguhnya yang terjadi adalah justru dari bejana-bejana itulah terjadi mujizat yang membuat dia bisa mampu bertahan. Ketika kita nggak menyadari apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, maka kita nggak akan mampu bertahan, bahkan keluar sebagai pemenang. Hari-hari ini, hari-hari yang kita mau pertama adalah kita sadari. Karena apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita pasti ada untuk kita kerjakan. Nggak mungkin
Tuhan gak taruh sesuatu dalam hidup saudara dan saya. Karena jelas Tuhan bilang, engkau diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Artinya kita punya kreativitas. Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang kreatif. Dan Dia taruh talenta dalam hidup saudara dan saya. Kebisaan dalam hidup saudara dan saya. Keahlian dalam hidup saudara dan saya. Minimal satu. Yang perlu kita pertama adalah, ayo kita sadari di hari-hari keadaan seperti ini. Kalau saudara merasa saudara gak bisa berbuat apa-apa, ayo pertama saudara sadari bahwa saudara bisa berbuat apa-apa. Karena saudara diberikan talenta, kreativitas, kebisaan. Minimal satu untuk saudara kerjakan bagi Tuhan. Untuk saudara mampu bertahan. Untuk saudara mampu melihat mujizat. Apa di tanganmu? Kata Musa, tongkat. Sadari kita punya tongkat. Jangan terjadi seperti yang janda ini. Dia nggak menyadari. Dia menganggap sepele apa yang dia punya. Jangan anggap sepele apa yang saudara punya hari-hari ini. Mungkin saudara nggak sadar. Tiba-tiba saudara tuh ternyata bisa jahit misalnya. Tiba-tiba saudara bisa masak misalnya. Justru dari permulaan keadaan hari-hari ini, ketika saudara berpikir saudara bisa melakukan sesuatu dan saudara melakukan itu, nggak tahu satu saat itu jadi besar dan itu jadi penghasilan yang menghidupi saudara dan keluarga. Sadari. Nah, kita mau belajar seperti siapa sih yang menyadari bahwa dia punya sesuatu dalam hidup dia. Dari Daud. Nah, kalau tadi janda itu nggak menyadari, Daud menyadari dengan persis apa yang dia punya di tangannya. Nah, kita baca sama-sama di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-40. Dikatakan demikian. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Dikatakan lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Daud dengan persis, Daud tahu dia punya tongkat di tangannya. Dia mengambil batu yang licin untuk melawan Goliat. Dengan apa yang ada di tangan dia, dia melakukan perkara besar. Dan kita tahu Daud mengalahkan Goliat. Diawali dengan Daud menyadari, Daud mengambil tongkat yang ada di tangannya. Kemudian dengan tongkat itu, mungkin saya nggak tahu kisah ini, tapi kalau saya bisa ilustrasikan, mungkin tongkat ini juga membantu Daud mengambil batu licin dari dasar sungai. Tapi yang dikatakan gini, Daud mengambil tongkat yang ada di tangannya. Daud sadari itu dengan persis bahwa ada yang Tuhan taruh di tangannya. Jangan pernah menyesali keadaanmu hari ini. Jangan pernah menyesali dirimu hari ini. Engkau tidak pernah diciptakan Tuhan dengan sia-sia. Engkau diciptakan Tuhan dengan sesuatu yang Tuhan taruh di tanganmu. Tuhan tidak pernah menciptakan engkau tanpa maksud. Tuhan tidak pernah menciptakan engkau tanpa tujuan. Mari kita sadari yang pertama-tama. Jangan sampai ketika keadaan ini terlewat, sebetulnya kita punya talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup kita untuk kita kerjakan, untuk muncul pada hari-hari ini, tapi nggak muncul karena kita nggak sadari betapa sayangnya saudara. Sebetulnya itu bisa melakukan banyak hal, bahkan dikatakan tongkat itu melakukan mujizat. Tongkat itu yang mengalahkan Goliat. Tapi karena ketika kita nggak menyadari, itu tidak menghasilkan apa-apa. Mari kita sadari Bapak Ibu. Itu yang pertama. Kita mau menyadari. Nah, ketika kita sudah menyadari, kita harus apa? Bertindak. Kita nggak bisa hanya sadar. Artinya kita hanya tahu, oh saya punya talenta ini, saya bisa ini. Tapi kita nggak pernah bertindak. Kita harus bertindak. Lakukan segera. Jangan tunda-tunda. Orang yang tunda-tunda ketinggalan. Lakukan dengan segera apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu hari ini.
Mari kita lakukan dengan segera, dengan tidak menunda. Saya baca satu ayat dari Lukas 5, ayatnya yang ke-5. Dikatakan demikian. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Kita semuanya tahu kisah ini. Suatu hari Tuhan sedang berjalan di danau, lalu Tuhan lihat murid-murid lagi membersihkan jala karena habis pergi ke laut untuk menangkap ikan. Mereka lagi membersihkan jala. Lalu Tuhan naik di atas perahu. Tuhan bilang, "Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam." Rupanya perahu itu digunakan Tuhan untuk mengajar. Lalu setelah selesai mengajar, Tuhan bilang begini, "Lemparkanlah jalamu." Lalu tadi ayat itu dikatakan bahwa kami sudah semalam-malaman tidak mendapatkan hasil. Ayat itu bilang begini, "Karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya juga." Jala di tangannya. Murid-muridnya tahu dengan persis ada jala di tangannya. Ada sesuatu yang Tuhan percayakan di tangannya. Ketika Tuhan menyuruh, karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukan juga. Sadari, bertindak dengan segera. Jangan tunda-tunda. Ketika Tuhan yang menyuruh, lakukan dengan segera. Hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah untuk kita lewati. Bahkan saya kemarin lihat ada satu berita dikatakan begini. Ada seorang bapak, dia rela menjual ginjalnya untuk kelangsungan hidupnya pada hari-hari ini. Bagaimana dengan saudara dan saya yang kita nggak kebal dari keadaan pandemik ini? Kita pun kena akibatnya. Dan kita harus survive. Bahkan gak hanya survive, tapi kita harus breakthrough. Kita harus menembus keluar dari keadaan hari ini. Dengan apa? Yang pertama, kita menyadari bahwa Tuhan percayakan talenta dalam hidup kita. Dan ketika kita menyadari itu, kita mau pakai, kita mau lakukan dengan segera, jangan tunda-tunda. Kita mau syukuri, Tuhan gak pernah memberikan kita tanpa talenta. Tuhan berikan kita talenta. Talenta bisa berbicara mengenai keahlian. Tadi Bapak Ibu saya katakan, itu kita mau sadari bahwa jangan sampai itu kita gak sadari, ternyata keadaan ini lewat, sebetulnya talenta itu yang akan menghidupi kita. Tapi karena kita gak sadari, gone, lewat. Ketika kita sadari, kita harus bertindak. Karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya. Walaupun walaupun semalam-malaman aku sudah tidak mendapatkan apa-apa. Walaupun hari-hari yang sudah saya lalui, saya tidak sadari. Tapi ketika saya sadari dan Engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukan. Kita bersyukur atas apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Minimal satu talenta. Kita perlu sadari itu. Nah, kita juga perlu sadari begini Bapak Ibu. Orang-orang yang ada di sekeliling kita, atas apapun yang kita punya, kita mau sadari dan kita syukuri itu. Jangan sampai kita cuma bilang begini, saya gak punya apa-apa, saya cuma punya satu buli-buli yang berisi minyak. Saya gak punya apa-apa, saya gak bisa ini, saya gak bisa itu. Akhirnya apa? Kita mulai compare sama orang lain hidup kita. Dan ketika kita mulai compare sama orang lain, artinya apa? Kita mulai bilang, Tuhan gak adil. Jangan pernah compare dirimu dengan orang lain, tapi syukuri apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu hari ini. Saya mau bilang gini, banyak hal sebetulnya yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Cuman kita perlu sadari. Kita perlu syukuri apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Syukuri keluargamu, syukuri pasanganmu, syukuri anak-anakmu, syukuri pekerjaan yang engkau masih punya hari ini. Syukuri kesehatanmu yang engkau masih punya hari ini. Jangan sampai ketika kita gak mensyukuri itu, terus tiba-tiba dia hilang, baru kita menyesal. Ketika kita sakit, baru kita menyesal. Jadi syukuri kesehatanmu hari-hari ini ketika kita boleh melewati hari demi hari. Dan
sampai pada saatnya kita boleh keluar dari keadaan pandemik ini dan kita mau lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saya mau tutup dengan satu kesaksian. Beberapa bulan yang lalu saya punya kesempatan untuk kami boleh pergi bersama-sama satu keluarga dengan anak-anak saya pergi. Di tengah perjalanan ada satu kejadian, saya kehilangan kacamata, Bapak Ibu. Saya nggak pernah syukuri saya punya kacamata, tapi ketika dia hilang, itu bikin saya repot setengah mati. Karena ketika itu hilang, dan karena ini di negara lain, saya mau baca Alkitab setiap malam susah setengah mati. Karena minus saya harus saya dapetin, harus saya matchingin supaya saya bisa dapat dengan jelas. Nah, ketika kacamata saya hilang baru saya menyadari bahwa kadang kita nggak pernah mensyukuri hal kecil yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Hari-hari ini, mari kita mau syukuri apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Minimal kesehatanmu. Pernah nggak kita syukuri itu? Ketika orang sakit dikatakan gini, hanya satu yang dia inginkan, sembuh. Tapi kalau udah sehat, banyak maunya. Mari kita syukuri apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Satu talenta. Jangan pernah kita abaikan, kita syukuri. Dan ketika kita syukuri, kita sadari. Kita mau sadari dan kita mau bertindak untuk nanti pada saatnya ketika pandemik ini keluar, kita mau lebih baik. Bahkan kita gak mau tinggal dalam keadaan yang sama seperti sebelumnya, tapi kita mau dapatkan diri kita lebih baik bagi Tuhan, bagi nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita, dan hidup kita memuliakan Tuhan. Saya mau tutup dengan satu ayat yang diambil dari Keluaran 4 ayat yang ke-17. Dikatakan demikian, dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Bawalah tongkat ini yang ada di tanganmu untuk kau pakai untuk membuat banyak mujizat. Apa yang ada dalam hidup saudara pada pagi hari ini? Percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau tanpa ada hal-hal yang baik dalam hidupmu. Tuhan taruh banyak potensi, minimal satu talenta. Tapi marilah kita mau sadari, jangan sampai terlewatkan. Dan ketika saudara dan saya, ketika kita sadari, mari kita bertindak. Jangan tunda, lakukan bagi Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Pagi hari ini kiranya dengan renungan singkat kita boleh mempersiapkan diri untuk kita nanti dapat menyelesaikan pandemik ini dengan baik, sehingga kita mampu keluar lebih dari pemenang. Amin Bapak Ibu. Selamat pagi, Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan sama-sama tutup dalam doa untuk kita naikkan syukur kepada Tuhan untuk hari-hari yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan terus mengajari kami Tuhan, mempersiapkan kami Tuhan, untuk kami dapat melewati keadaan saat ini Tuhan. Engkau mau Tuhan kami menyadari atas setiap apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, karena Tuhan menciptakan kami segambar dan serupa dengan Engkau. Tuhan ampuni kami ketika kami kurang ataupun kami tidak menyadari itu. Biarlah pada hari-hari ini Tuhan, kami mau menyadari itu dan kami mau bertindak, melakukan karena bagi Tuhan. Terima kasih pagi hari ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pemerintahan kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, Bapak Presiden kami, seluruh para menteri, wakil presiden juga Tuhan kami berdoa, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Seluruh mereka yang menjalankan tugas pemerintahan, baik di daerah sekalipun Tuhan, beri mereka hikmat untuk mereka dapat mengambil setiap keputusan dengan benar. Berkati juga Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani. Berikan mereka kesungguhan hati
hati yang tulus mereka melayani, khususnya pada hari-hari ini Tuhan, dengan keadaan yang semakin sulit, yang tidak menentu. Tuhan, berikan mereka kesetiaan dalam hidup mereka Tuhan. Apa yang Tuhan mau mereka kerjakan, biarlah Tuhan beri mereka hikmat dan kemampuan. Apa yang mereka perlukan Tuhan cukupkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berkati juga Tuhan gereja lokal kami. Kami bawa dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan banyak rencana Tuhan yang kami boleh melihat terjadi dalam gereja lokal kami. Tuhan mau pakai gereja lokal kami jadi alat dalam tangan Tuhan. Boleh banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa dipulihkan oleh gereja lokal kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan persiapkan kami pada ibadah online besok hari Minggu Tuhan. Biarlah dengan satu kesukaan kami boleh datang kembali, kami boleh memuji Tuhan dan kami boleh mendengar isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau terima berkat pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus, penyertaan, perlindungan, kasih sayang Tuhan buat kami dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita sama-sama yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berakhir pekan.